Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini tanggal 24 Maret 2023, alhamdulillah tepat pada bulan Ramadan yang saya akan menyampaikan materi tentang penyakit pada kucing, yang diantaranya penyakit flu pada kucing atau yang lebih disebutnya kalisi virus di flu pada kucing. Jadi kalisi virus ini kan flu pada kucing. Sebenarnya pada kucing ini atau diagnosa banding atau diagnosa banding banyak. Jadi ada chlamydia, paling dekat sama kalisi ini ada chlamydia, misalnya mirip herpes tapi paling dekat sama kalisi ini adalah chlamydiasis, itu paling dekat. Kemarin pada kesempatan sebelumnya sudah saya sampaikan. Jadi kalau kalisi ini memang murni flu pada kucing. Ini penyebabnya kalisi virus. Jadi memang infeksi oleh virus, kalisi virus. Kalau faktor penyebabnya ini adalah tingkat kelembapan tinggi pada lingkungan hidup daripada anak kucing. Karena kalisi virus ini ya jarang pada usia dewasa, rata-rata ya di bawah 3 bulan, Ini dengan chlamydia. Kalau chlamydia masih mungkin sering terjadi pada usia 6-8 bulan. Tapi kalau kalisi virus serangan bisa rata-rata memang berubah 3 bulan. Nah, ini tingkat kelembapan tinggi, tingkat kelembapan yang rendah, kurang sinar matahari, kemudian sirkulasi udara yang bagus. Karena pada prinsipnya virus kalisi ini ya selalu ada. Jadi karena virus kalisi ini termasuk virus lingkungan yang paling tahan terhadap panas. Jadi kondisi panas itu masih bertahan hidup. Jadi artinya resiko atau potensi untuk terserang infeksi kalisi pada anak kucing ini ya resikonya ada 100%. Hampir semuanya bisa terinfeksi, hanya nanti istilahnya dia sakit atau tidak tergantung daripada daya tahan tubuh dari anak kucing tersebut. Kalau virus kalisi ini ada di lingkungan seperti corona juga selalu ada di lingkungan, tergantung. Yang berikutnya adalah anak kucing tersebut cukup tidak antibodi maternal atau antibodi hidup yang berasal dari induknya, dari air susu. Nah ini pasti akan kurang ketika daya tahan tubuhnya pasti akan kurang ketika produksi air susu itu kurang atau induk ini anaknya banyak, itu otomatis. Jadi makanya rata-rata yang terserang yang anaknya banyak, kalau anak sedikit enggak. Karena antibodi maternal itu kurang sama susu itu kurang. Jadi resiko itu salah ada. Kemudian masa inkubasi penyakit, jadi mulai terinfeksi. Tapi bagaimana kalau terinfeksi ya? Kalau dia bergaul sama kucing yang mengalami kalisi virus, kalau enggak ya nggak tahu kita infeksinya kapan, kita tidak pernah tahu. Cuma masa inkubasinya adalah antara 3 sampai maksimal 7 hari, kalau lebih rata-rata 3 hari. Jadi contohnya ketika ada kucing sehat, anak kucing sehat bergaul sama kucing yang terkena kalisi virus, dan nanti dia akan nampak gejala klinisnya itu paling cepat ya 3 hari. Kadang-kadang 2 hari, rata-rata 3 hari. Dia akan muncul
apa paling muncul itu nanti di ini. Jadi dia pilek. Jadi ini pilek. Jadi keluar gejala klinisnya yang paling spesifik itu adalah dia keluar ingus serus atau ingus yang encer. Jadi sebenarnya serus itu encer. Jadi encer. Beda chlamydia. Kalau chlamydia itu cenderung warnanya kekuningan, putih karena dia bakteri. Kalau ini virus ini encer. Dan kemudian motor hidung ini dia kering, demam. Ini cenderung demam. Dan kemudian dia juga ada tanda bersin, kucing sering bersin. Belum bisa nafas kalau belum kronis. Nah, ini belum bisa nafas. Jadi kalau kita baca di dalam salah, jadi tidak akan bisa nafas. Nah, dia akan bisa nafas itu ketika sudah infeksi oleh chlamydiasis, atau oleh bakteri lingkungan. Nah, sesak nafas ketika ininya ingusnya itu sudah berubah menjadi kental, kemudian warnanya kuning atau putih, itu dia akan bisa nafas. Karena apa? Menutup dari saluran atas, dari laring sampai trachea. Kadang-kadang kalau sudah sama chlamydiasis bisa sampai kepada bronkus. Itu kita nafas ketika sudah sampai situ. Jadi kalau pada saat infeksinya masih di atas, saat ini sudah terinfeksi sekunder. Tapi kalau belum ya. Ketika sudah sama chlamydia itu cenderung nafasnya memang kelihatan sesak. Jadi pendek-pendek gitu. Pendek-pendek. Kenapa? Karena hidungnya tersumbat oleh eksudat sehingga menginspirasi oksigen kurang. Kemudian yang kedua adalah ada radang pada gusi. Ini jadi gusinya membengkak. Ini yang agak mirip sama chlamydiasis ini. Cuman radang gusi ini tidak separah seperti pada chlamydia. Kalau pada chlamydiasis ini radang gusinya parah sampai ada artinya airnya kayak seperti pekat gitu. Sampai kalau ini enggak, hanya radang gusi, beda ya. Jadi kalau radang gusi ini tidak sampai karena ada cairan darah seperti pada chlamydia. Kalau pada chlamydia sampai memang ada lengket-lengket itu eksudat pada seluruh rongga mulut. Makanya kalau pada chlamydia ini bau. Tapi kalau pada calicivirus tidak bau. Tapi kalau sudah bau pasti itu ada sama chlamydia. Ini nggak usah bedakan di situ. Makanya saya berulang chlamydia itu baru kalau sedikit ketika nanti kita memeriksa itu ada diagnosa banding, bisa untuk membandingkan mana calicivirus mana, tapi sama-sama radang gusi, sama-sama stomatis radang rongga mulut. Cuma radang rongga mulutnya kalau pada calicivirus itu hanya di gusi dulu aja. Gusinya mulai ada semacam sariawan gitu. Kalau chlamydiasis sudah berjalan kurang lebih 1 minggu, mulutnya bau, dan itu chlamydiasis. Tapi kita juga sama radang mulut. Seperti itu sudah kami ya. Kemudian karena itu kalau masalah mulut itu kan sistemik, menyerang ke seluruh tubuh. Jadi artinya itu kealiran darah septisemia. Itu memang sampai ke persendian, kan jalannya bukan seperti pincang gitu ya. Karena semuanya seperti kita kalau dulu kan pasti kan seakan-akan sampai yang saya ada sendiri berjalan sakit gitu ya. Itu sama. Jadi intinya jalannya kelihatan agak bukan pincang tapi agak seperti sempoyongan. Sempoyongan itu karena sendi persendian. Nah nanti kalau meriksa juga bisa, kalau meriksa itu kalau dipegang pada persendian kan agak sedikit radang. Itu nanti akan cenderung agresif. Kenapa? Karena sakit, dia merasa kesakitan. Yang spesifik itu, kemudian pasti ada demam. Tapi kalau nafsu makan nggak terlalu turun. Nafsu makan nggak terlalu turun.
kalidiasis. Tapi kalau kalidiasis ini nasionalnya cenderung masih relatif normal. Kalau untuk kalidiasis gejala lagi, gejala spesifik daripada kalidiasis satu adalah ada keluar cairan serus atau bening dari hidung, kemudian kadang-kadang bersin, kemudian pada moncong hidungnya ada kering karena demam, kemudian ada radang gusi tapi tidak bau, radang gusi tapi tidak bau. Jadi kalau pada klamydia ada radang program mulut stoma itu sebenarnya di situ. Dan kemudian ada sedikit persendian tapi tidak terletak pada persendian. Jadi kalau jalan agak sedikit semacam lemes sembarangan tapi karena sakit bukan pincang. Jadi artinya karena kesakitan pada sendi. Itu paling spesifik daripada kalidiasis. Kemudian pengobatan. Jadi pengobatan kalidiasis ini yang pertama adalah pemberian analgesik antibiotik, jadi penghilang rasa nyeri dan penghilang penurun panas, tapi yang non steroid, jadi bukan yang steroid. Contohnya seperti dexamethasone bukan, nggak boleh kortison, nggak boleh begitu. Jadi obat yang paling tepat kalau dibuat itu kontrasol itu. Jadi isinya di sana ada difenidramin sebagai antihistamin, anti pembuluh mediator peradangan, kemudian ada antaragin. Jadi paling cocok kalau pada saat di sini bukan dexamethasone tapi kontrasol. Dan kemudian diberikan vitamin yang sifatnya untuk menjaga metabolisme sehingga produksi energi itu normal. Jadi tapi bukan vitamin C sendiri, bukan. Itu cukup kayak contoh multivit, neurofit untuk persyaratan itu neurofit, multivit. Jadi vitamin B1, B6, B12. Kalau ada yang komplit vitamin A, D, 3E itu untuk recovery jaringan. Karena pada saat peradangan atau ruptur itu jadi rusak jaringan epitel. Jadi itu untuk memperbaiki kita bisa menggunakan vitamin A, D. A, D itu memang tidak nampak langsung, tetapi itu akan memperbaiki jaringan yang rusak. Contohnya katakanlah pada saat radang rongga hidung atau sinus itu pastikan ruptur, itu rusaknya epitel pada hidung, itu bisa vitamin A, D. Jadi multivitamin. Nah, khawatir nanti terjadi infeksi sekunder selalu diikuti itu oleh klamydia, maka boleh diberikan antibiotik sekaligus 3 obat masalah antibiotik. Kalau antibiotik kalau mau cari aman namanya penicillin. Nah, tapi kalau sudah ada gejala mau kena klamydia itu sulfasalin. Jadi antibiotiknya antara penicillin atau sulfasalin. Jadi bukan delusin. Nah, jadi pada saat obat infeksi penambahan delusin ini, ya kecuali memang, tapi ini saya menangani kalidiasis ya. Tapi karena nanti ada infeksi mikroplasma pada kucing, nah itu nanti bagaimana dengan usia biasanya? Bedakan di usia lebih dari setahun itu jarang dengan kalidiasis. Nah itu berarti delusin. Jadi contoh batuk pilek pada, nah itu biasanya itu infeksinya oleh bakteri gram positif atau mikroplasma. Jadi ini untuk ingat ini untuk kalidiasis dan klamydia yang biasa terjadi umur di bawah 3 bulan, kalau klamydia di bawah 8 bulan. Kalau dari atas setahun lebih itu bukan itu. Jarang klamydia, jarang kalidiasis, tidak sering itu bisa yang sering begitu. Itu nanti pengobatan tetap saya 2 kali 3 hari. Ya kalau malah efektif diinjeksi, karena kalau kucingan dipersalivasi tapi tidak masalah, dipersalivasi juga hanya sebentar. Yang penting makannya. Yang penting pada saat kondisi itu jangan diberikan dexamethasone, jangan diberikan
dengan vitamin C. Nah, kalau vitamin C itu diberikan pada saat contoh katakanlah bagaimana? Contoh itu dalam satu kandang ada kucing yang terkena kalisivirus. Nah, yang mahasiswa itu disuntik vitamin C untuk meningkatkan imunitas. Kalau sudah pada saat sakit tidak disuntik dengan vitamin C. Jadi pada saat yang lain sakit, yang mahasiswa disuntik vitamin C untuk meningkatkan imunitas. Sebenarnya mungkin demikian kuliah yang disampaikan tentang penyakit kucing itu penyakit flu pada kucing atau kalisivirus. Semoga bisa memberikan manfaat pada alat kesehatan kucing dan bermanfaat bagi kesehatan kucing bersama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.